Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena sudah 2 bulan saya tak datang, maka kalau ditanya apa kajian 3 bulan lalu, lalamu saja. Baik, hari ini kita membahas tentang hal yang ringan saja. Karena tak teringat lagi apa kaji terakhir kita, maka insyaAllah hari ini kita akan membahas terkait dengan amal apa saja yang dapat memberikan syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti. Saya mau nanya dulu Bu, Ibu pernah dengar kata-kata syafaat? Syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan dari mana? Ngapain kita harus ditolong? Pokoknya gitulah Ustazah. Jadi kan gini ceritanya Bu, kehidupan dunia ini berat, tapi lebih berat kehidupan akhirat. Sebelum saya ceritakan amal apa saja yang dapat memberikan syafaat, saya jelaskan dulu begini. Kita ini mulai dari meninggal sampai kita nanti masuk surga, itu prosesnya panjang Bu. Pertama, saya sering bilang kepada jemaah, kita harus merasakan sakitnya sakaratul maut dulu. Betul? Tidak mungkin orang masuk surga tanpa mati. Nah, sakitnya sakaratul maut ini banyak sekali dalil yang menjelaskan. Ada yang mengatakan bagaikan dikulit dengan 7 lapisan kulitan. Ada yang bilangkan bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Ada yang mengatakan bagaikan dibenamkan duri dalam tubuh kita dan dicabut dengan pelan. Makanya sakit sakaratul maut ini sakit. Makanya kita selalu doa sama Allah. Apa doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Kenapa? Supaya kita terhindar atau dimudahkan untuk kita dalam menghadapi sakaratil maut. Allahumma, ya Allah, hawin, lunakkan, alaina, atas kami, di sakaratil maut. Coba semua, 1, 2, 3. Serah. Oke, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nah, apakah setelah kita meninggal makanya itu dibaca tuh Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu dibaca 3 kali setiap habis sholat supaya kita dimudahkan ya dalam hati kita untuk menghadapi sakaratul maut. Apakah langsung masuk surga? Belum. Kita akan merasakan siksa kubur dulu. Siksa kubur itu pedih. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka. Masa as'aluka? As'aluka aku meminta. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung denganmu min azabil. 1, 2, 3. Dua manusia yang jawab gimana ya. Jadi dihafal doa tuh. Kalau doa menghadapi sakaratul maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Kalau doa menghadapi siksa kubur, Allahumma inni a'udzubika min azabil. Nah, itu dibaca masing-masing 3 kali setiap habis sholat, berarti 6 kali itu dibaca. Karena keduanya itu pasti. Sakitnya sakaratul maut dan sakitnya azab kubur pasti.
Makanya orang-orang nanti kalau kita di kuburan, ketika kita ditanya oleh malaikat, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jawab bukan gelar, bukan akal, bukan ilmu, tapi amal. Jadi aku kan ngerti, masa aku nggak tahu Tuhanku, tinggal jawab aja? Tidak. Yang menjawab ketika ditanya oleh malaikat adalah ilmu. Makanya pernah suatu kisah dalam hadis sahih dijelaskan, ada seorang hamba Allah yang dia disiksa di kuburnya hanya karena nggak tahu dia itu dapat kapak dari mana. Bayangkan, dia cuma punya kapak saja dan tak tahu dia dari mana kapak itu dia dapatkan, dia bisa kena siksa kubur. Makanya saya sering bilang berkali-kali dengan jemaah, baju-baju, barang-barang, jilbab-jilbab, jarum pentul, mainan jilbab, jangan banyak-banyak kali. Nah itu semua akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita pakai, kita gunakan, kapak saja ditanya pertanggungjawaban. Apalagi tas-tas ibu macam-macam model ya. Ada kulit buaya nampaknya, kulit ular nampaknya. Nah itu ya, boleh, tapi kalau kita pakai nggak ada masalah. Oke? Nah setelah itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apakah setelah itu kita masuk surga? Belum. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, saat itu kita akan mencari orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita bikin sakit hatinya, orang-orang yang kita bikin sedih dia, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita sakiti dia, orang-orang yang kita punya hutang tapi kita tidak mau bayar hutang kita kepadanya, orang-orang yang kita fitnah dia, orang-orang yang kita adu domba dia, suami-suami yang kita buat dia sedih, anak-anak yang kita pernah berdusta kepadanya, orang-orang yang amanah kita tidak lakukan kepadanya, orang-orang yang pernah kita hianati, orang-orang yang pernah kita janji tapi kita mungkiri, orang-orang yang pernah kita berhutang kepadanya lalu kita tak membayar, orang-orang yang sudah baik kita balas dengan keburukan, orang-orang yang sudah baik kita balas dengan pengkhianatan. Kita akan cari itu semua manusia itu di padang mahsyar. Dan matahari sejengkal di atas kepala. Tak pakai baju kita mencarinya. Dan nanti kalau udah ketemu, kita berikan amal kita buat dia. Makanya itu saya bilang, segala yang tidak selesai di dunia, pasti Allah selesaikan di hari akhirat. Itulah saya sempat sampaikan, setiap janji ya tepati, ya kurangi nyakitin hati orang, kurangi ghibah-ghibah orang, jangan fitnah-fitnah orang. Gak masalah kalau kita dibenci, asal kita jangan membenci. Gak masalah kita dihianati, asal jangan kita jadi pengkhianat. Gak masalah kita digosipkan, asal kita jangan balik gosip. Karena semua yang tak selesai di dunia akan Allah selesaikan di akhirat. Dengan kita akan mencari dia dan memberikan pahala kita kepada dia. Pahala kita tak seberapa, kita kasih pula ke orang. Nauzubillah. Makanya itu sebab saya selalu nyinyir bilang sama jemaah, berhenti menyakiti. Jangan menyakiti hati siapapun sekalipun kita disakiti. Susahnya itu nanti, bukan sekarang. Makanya saya sering bilang, jangan balas keburukan dengan keburukan. Karena kalau orang buruk kepada kita, nanti di akhirat dia yang nyari kita. Jangan sampai kita nyari dia. Lah kalau kita balas, sama aja, kita pun pening nyari dia. Saya ambil contoh. Misalnya ibu ribahin saya ke teman ibu. Ketahuan sama saya. Yang saya lakukan apa? Bukannya sabar, bukannya santai, bukannya tenang, istighfar, doakan. Bukan itu yang saya lakukan. Saya malah menggosipkan ibu juga. Saya cerita, tengoklah ibu tuh jahat, digosipkannya saya. Tengoklah tuh, bu, ibu tuh jahat, digosipkannya loh saya. Bu, ibu tuh kemarin saya udah baik sama dia, sekarang digosipkannya loh ke saya. Dia menggosipkan saya ke satu orang, saya balas gosipin balik ke 10 orang. Kalahnya yang mana? Kalahnya saya. Ini kok tegang betul belajar nampaknya nih. Paham ya saya ini? Jadi kalau ada orang yang memfitnah kita, ngapain kita, jangan dibalas. Kenapa jangan dibalas? Supaya kita nggak ikut nyari dia nanti. Paham nih? Hati-hati bu dengan manusia. Setan itu nyata. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Sekarang banyak fenomena yang udah pahala bisa jadi dosa. Contoh, ada orang minjam uang sama kita. Kita pinjamkan. Baik enggak tuh kita?
Dapat pahala nggak tuh kita? Tapi setan nyata bu. Setan akan menggoda orang yang berhutang untuk tidak membayarnya. Dan setan akan menggoda kita yang tadi meminjamkan untuk untuk membesarkannya, bahkan menggosipkannya. Contoh, ada orang minjam uang ke saya. Saya baik, saya dapat pahala. Setan menggoda orang itu untuk tidak membayarnya. Dan menggoda saya untuk menyebut-nyebutnya. Yang tadinya saya dapat pahala, dia nggak bayar hutangnya, saya marah, saya ngamuk-ngamuk, saya malah ceritakan dia ke orang. Tengoklah tua ibu tu nggak bayar hutang loh. Tengoklah tua ibu tu nggak bayar hutang loh. Tengoklah tua ibu tu nggak bayar hutang loh. Update pula status. Guys, utang bayar, utang bayar, utang bayar. Harusnya saya dapat pahala, malah nggak jadi dapat pahala, jadinya berdosa. Setan itu nyata. Maka kontrol diri, jangan bikin dosa. Di yaumil akhir kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia. Nauzubillah. Maka karena kita nanti di yaumil akhir di padang mahsyar mencari orang-orang itu, maka minimal, atau kita mencari bendera Rasulullah, maka minimal kita butuh yang namanya syafaat. Apa namanya? Syafaat, pertolongan. Mudah mencari bendera Rasulullah, mudah di yaumul hisab, mudah di hari perhitungan. Maka kita belajar apa-apa saja amalan yang dapat mendatangkan syafaat untuk diri kita di yaumil mahsyar nanti. Kita mulai. Yang pertama, bahwa yang dapat mendatangkan syafaat untuk membantu kita nanti di yaumil akhir adalah amalan bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran itu dapat memperoleh syafaat untuk kita di yaumil akhir. Kalau kita kaji bahwa manfaat baca Quran itu banyak banget. Yang pertama, amalan baca Quran yang pertama jelas dapat pahala. Jelas dong? Pahala ini jelas ya, banyak dalil. Contoh ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran maka dia dikelilingi malaikat Allah. Kemudian ada dalil yang mengatakan man qara'al Quran harfan, siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, satu kebaikan dikalikan dengan 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakinna alif harfan, mim harfan, wal lam harfan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya kan? Banyak dalil yang menjelaskan. Ya. Nah, itu ada beberapa hadis. Nah, kemudian yang kedua, bahwa bacaan Al-Quran kita bisa kita wasilahkan. Apa namanya? Wasilahkan. Pertama tadi apa? Dapat pahala. Yang kedua bisa kita wasilahkan. Apa namanya? Wasilahkan. Contoh wasilah. Ya Allah, kita baca Quran. Sebelum kita baca Quran, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya, sehatlah badan saya, taubatlah suami saya, luluskanlah anak saya sekolah, taubatkan anak saya, sehatkan cucu saya. Bisa diwasilahkan. Dan kemudian yang ketiga, bacaan Al-Quran bisa membawa syafaat untuk kita di yaumil akhir. Makanya Bu, saya ingatkan, alhamdulillah kita udah rajin baca Quran. Bagi yang belum tiap hari, saya sarankan memang baca Quran tiap hari. Walaupun cuma 15 menit, satu halaman tiap hari, dapat pahala, bisa diwasilahkan. Dan kemudian yang ketiga, mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Bahasa Arab Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab lebih mudah baca Quran dibanding orang Asia. Pada faktanya, orang Arab pun butuh waktu memahami Al-Quran. Al-Quran bukan bahasa Arabnya orang Arab. Kalaulah bahasa Arab Quran ini bahasa Arabnya orang Arab, maka pasti Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam. Ketika mendengar surat At-Toha, dia berkata, itu surat apa? Itu ada apa? Itu bacaan apa?
dia salut dan dia nggak ngerti artinya. Padahal Umar orang Arab. Kalaulah bahasa Arab Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, maka udah pasti musabaqah tilawatil Quran dimenangkan oleh orang Arab. Pada faktanya tak semua orang Arab bisa baca Al-Quran. Semua orang yang ngerti bahasa Arab pasti ngerti bedanya bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis. Kalau bahasa hadis lebih mudah dipahami, sementara bahasa Al-Quran butuh waktu memahaminya. Apa bukti Al-Quran ini? Adalah wahyu Allah. Dalam dalil dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, kami yang menjaganya. Kayak mana Allah menjaga Quran? Ada di kepala orang beriman. Saya tanya sama ibu, ibu, kita semua orang Indonesia ketika lahir ngerti arti Al-Quran enggak? Orang hafal 30 juz ngerti arti Al-Quran enggak? Ibu duduk baca Quran ngerti artinya enggak? Ngerti enggak? Kita ini ada teks Al-Quran, enggak ngerti kita artinya. Anak kita SD bisa ngafal Quran, usia 10 tahun hafal Quran 3 juz 10 juz, enggak ngerti artinya bisa ngafal. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Artinya enggak ngerti, tapi kita bisa hafal karena Allah menjaganya di telinga-telinga, di pada pikiran-pikiran orang yang beriman. Coba anak pesantren kalau ceramah udah enggak pakai Al-Quran, aman, Al-Quran ada di kepalanya. Coba, saya tidak ingin bandingkan apapun. Agama-agama lain kitabnya susah untuk dihafal, walaupun bahasa Indonesia, karena isinya berbeda. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Al-Quran ini murni wahyu Allah. Banyak hal yang tak masuk akal dalam Al-Quran, bahwa kita tak ngerti artinya, tapi kita mudah menghafalnya. Anak kecil tak tahu arti bisa ngafal Quran. Anak kecil 10 tahun bisa ngafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun bisa ngafal Quran. Anak-anak sekolah ibtidaiyah bisa ngafal Quran, padahal nggak ngerti artinya. Itu tanda Allah mengizinkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Begitulah cara Allah menjaganya. Maka kalaupun ibu-ibu semua tidak, dan siapapun yang mendengarkan tidak bisa hafal Al-Quran, minimal kita baca tiap hari. Dekatkan Quran dengan kita. Jangan taruh Quran di atas lemari, mau mengambilnya terjelungkang lo dulu. Iya kan, tidak jadi baca Quran, ya kan. Jadi baca Quran tiap hari akan beda dia. Orang yang rajin baca Quran dengan orang yang tidak baca Quran, beda dia. Softwarenya beda, aplikasinya beda. Walaupun bentuknya itu juga, tapi aplikasinya beda. Illa man ijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah wa yaslunahu kitabahu wa yatadarrasunahu bainahum illa alaihimus sakinah. Orang yang membaca Al-Quran tiap hari, maka insyaallah itu hatinya akan menjadi tenang. Kalau orang hatinya tenang, dia tak cepat tersinggung, enggak mudah baper. Kalau dia tak cepat tersinggung, maka dia tak cepat marah. Kalau dia tak cepat marah, maka insyaallah rumah tangganya sakinah. Maka ibu-ibu, semoga kita jadi ahlul Quran. Tak pun menghafal, kita baca Al-Quran, rasakan kita lebih tenang, bahwa ketenangan itu ada. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Sebelum saya masuk poin kedua, ketenangan itu kita ciptakan, kita usahakan. Kalau kebahagiaan gampang menciptakan, kalau ketenangan susah. Apa beda bahagia dengan tenang? Kalau bahagia, bahasa Inggrisnya happy. Kalau tenang, bahasa Inggrisnya comfort. Wah, itu bahasa kampung saya. Kalau tenang, bahasa Inggrisnya comfort. Bahasa Arabnya barokah, berkah. Apa beda bahagia dan tenang? Bahagia bisa dibeli dengan uang, tapi tenang nggak bisa dibeli dengan uang. Bedanya apa? Ibu suntuk, ibu di Pekanbaru, pergi ke dapur caliak piring, pergi ke muko nampak pohon rambutan, puta-puta di situ taruh. Ibu ada uang, suntuk, aku pergilah jalan-jalan lah. Kemana? Ke Ulu Kasok misalnya. Ulu Kasok. Misalnya ibu mau jalan-jalan, kemana sekarang? Kemana? Karau. Wes, mantap. Capek aku di rumah terus. Aku mau jalan-jalan ke Harau. Ibu ada uang,
ibu pergi jalan-jalan ke Harau. Bahagia? Bahagialah. Bahagia, pakailah kacamata hitam. Wah, taruh di atas kepala. Berfoto nyamping sikit, tengok ke kamera. Berputar-putar berfoto. Bahagia. Bahagia bisa dibeli dengan uang. Bahagia, saya yakin bahagia. Berputar-putar berfoto-foto. Kan? Bisa bahagia. Tapi kalau hati tak tenang, sampai ke Pekanbaru, masuk rumah, suntuk lagi. Betul? Itu bahagia namanya. Bahagia itu datang dari luar. Aku bahagia kalau aku beli tas baru. Kalau udah bosan dengan tas, udah bahagia lagi. Kok angguknya kuat kali, ketahuan. Aku bahagia kalau aku beli HP baru. Kalau udah terbeli lama-lama tak bahagia lagi, karena ada HP yang lebih baru lagi. Aku bahagia kalau aku beli tas baru. Lama kelamaan dia ikut-ikut sih model tas. Bahagia itu cuma sementara. Dan dia datang dari luar, dari benda-benda, dari pemandangan, dari uang. Beli sesuatu dengan uang, bahagia. Yakin saya bahagia bisa dibeli dengan uang, tapi bukan ketenangan. Apa beda tenang dengan bahagia? Kalau bahagia kayak tadi, dan itu sementara. Saya buktikan kalau bahagia itu cuma sementara. Contoh, ibu kan di lemari ibu banyak baju kan? Kuat-kuat kali. Ya. Banyak kan lemari? Bajunya dalam lemari. Pernah ndak ibu merasa kayak gini? Ibu mau ngambil baju, ndak cantik do, taruh lagi. Ibu pakai ini, ndak lama pinggangnya do, taruh lagi. Mau pakai ini, ini panas, ndak cantik do. Pernah ndak rasa itu? Kenapa ibu bilang tak cantik? Ndak masuk akal. Padahal yang beli tadinya ibu. Pas baru ibu rasa cantik. Yang milih ibu, bukan mantan kan? Tapi kenapa ibu bilang tak cantik, ndak enak pinggangnya, ndak lama sikonya? Karena bahagia kita rasa ketika membeli barang cuma sekali saja. Sebentar aja udah ndak bahagia lagi. Itu bahagia, dia dihitung dari kondisi luar. Dari uang, apa yang kita tengok, apa yang kita tonton, hiburan yang kita tengok. Beda dengan ketenangan. Kalau tenang itu dari dalam. Makanya ada orang yang seakan-akan kesepian, belum tentu dia merasa sepi. Karena di dalamnya ada ketenangan. Berapa banyak orang yang ada dalam keramaian tapi merasa sedih dan sepi karena tidak ada ketenangan dalam dirinya. Jadi tenang itu dari dalam, itulah berkah. Nah, apa itu berkah? Tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita dan keadaan kita. Di rumah pun dia udah tenang. Jangankan jalan-jalan, jalan ke kafe sebelah aja, ke rumah makan ayam-penyet sebelah, dia udah senang. Nah, karena ketenangan itu datang dari dalam hati. Caranya adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir hati menjadi tenang. Orang selama ini salah. Yang dikejar-kejar adalah kebahagiaan dari benda, bukan ketenangan. Maka kalau mau bahagia, boleh diturunkan ratingnya dengan cara apa? Jangan memberikan syarat pada kebahagiaan. Oh, aku bahagia kalau aku punya rumah. Jangan, nggak akan bahagia-bahagia, udah tua duluan. Oh, aku bahagia kalau aku ganti suami 4 kali. Jangan, 1 aja belum dapat. Misalnya gitu ya. Oh, aku itu bahagia kalau aku tuh bisa penghasilan sekian. Jangan. Ya, itu gak akan pernah kita bahagia. Jangan memberi syarat pada kebahagiaan. Nah, itu beda dengan ketenangan. Tenang itu orangnya bersahaja, penuh dengan keberkahan. Dia kejar dengan zikir. Apapun kondisi hatinya, dia tenang. Itulah. Enak. Berapa bu untung hari ini? Alhamdulillah Ustazah, jualan saya untung 20.000 hari ini. Alhamdulillah, cukuplah buat makan. Oke, tenang dia bu. Besok bu untungnya besar. Bu, gimana untung ibu hari ini? Alhamdulillah Ustazah besar 200.000, ya kan? Senang juga. Besoknya ndak ada berjual beli. Angus masakan tuh untung 5.000 perak. Gimana bu hari ini? Angwih barang tuh saja. Untung cuma 5.000 perak. Tapi alhamdulillah kemarin kan udah banyak. Ah, itu ciri orang berkah bu. Alhamdulillah aja semuanya. Alhamdulillah Ustazah daripada ndak sama sekali. Coba ciri orang yang nggak tenang. Gimana bu hari ini untungnya? Payah berjual beli Ustazah. Hidup susah sekarang. Ndak laku lontong saya do. Untung 50.000 cuman. Dah. Besok gimana bu lontong hari ini? Alhamdulillah laku saja. Tapi itulah cepat pula habisnya. Orang masih banyak beli. Coba tadi aku buat lebih banyak. Coba.
Besoknya gimana Bu? Tapu-apu saja, udah masak lebih banyak, nggak ada orang beli. Coba. Jadi semua tergantung kita memandangnya. Hati-hati, hati-hati ibu-ibu. Tidak akan pernah kita bahagia dan tenang kalau gaya berpikir kita tidak kita ubah. Semua soal dalam diri. Latih dengan cara baca Quran. Kok nggak nyambung? Cobalah dulu baca, rasakan 40 hari, lain nanti tampilan ibu tuh, softwarenya lain. Tapi wajahnya gitu-gitu aja kayaknya. Enggak ya? Oke ya. Kita lanjut. Deh, habis waktu. Yang pertama apa tadi? Baru baca Quran baru ya. Amalan yang dapat mendatangkan syafaat apa yang pertama? Adalah bacaan Al-Quran. Yang kedua, amalan yang dapat mendatangkan syafaat yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Nanti di akhirat ibu-ibu, kita akan ada satu nama pintu surga. Namanya surga Ar-Royan. Apa namanya? Apa namanya? Ar-Royan, Ar-Royan. Ya, bahwa pintu surga Ar-Royan ini masuk di dalamnya khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti Bu, kalau kita rajin puasa sunnah Bu, nanti kita reuni di dalam surga Ar-Royan. Amin. Kok nggak semangat? Amin. Karena dalam surga itu nanti tuh cuman ada orang yang berpuasa itu. Tidak ada di pintu lain dia. Hei, ada ibu ketua. Apa puasanya kemarin? Puasa Daud. Nah, kenalan dalam surga. Hei, ibu kemarin apa puasa? Aku ndak rajin-rajin kali sih, tapi aku selalu puasa Senin, Kamis dan Yaumul Bid. Ibu kok muncul ini? Iya, alhamdulillah aku Senin, Kamis aja nyok. Jadilah ya, masuk ke dalamnya. Nama surganya Ar-Rayyan, khusus di dalamnya orang-orang yang berpuasa sunnah. Jadi pintu surga tuh banyak. Kita belum sempat lagi membahas tentang pintu-pintu surga. Ya, tapi ini ada macam-macam pintu surga. Ada pintu surga untuk orang yang rajin sholat sunnah. Ada pintu surga yang rajin untuk orang yang berpuasa sunnah. Ada pintu surga yang di dalamnya untuk orang-orang yang birrul walidain, taat kepada orang tua. Ada yang pintu surga untuk orang-orang ahlus sedekah. Belum lagi saya bahas. Tapi yang jelas pintu surga Ar-Rayyan adalah pintu surga orang-orang yang berpuasa. Lakukanlah puasa sunnah. Perbanyak puasa. Puasa kita itu bisa mendatangkan syafaat. Yang pertama, dalam puasa ada pahala. Jelas ya. Yang kedua, ketika kita berpuasa, saat kita berpuasa, itu insya Allah doa kita mustajab. Misalnya nih kita puasa nih, sengaja aku makan sahur, puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian kita puasa kayak biasa. Siang-siang kita doalah. Doa supaya anaknya lulus PNS, doa supaya anak taat, doa supaya suami tidak maksiat, doa supaya lutut kita sehat, doa supaya iman kita kuat, doa supaya akhlak kita ini jadi akhlak yang baik, tak marah-marah lagi, doa supaya kita jadi orang yang tidak suka ngeluh, doa supaya lingkungan kita menjadi lingkungan baik. Doakan itu. Saat sedang berpuasa, doa kita mustajab. Doakan terlindungi dari orang-orang zalim. Orang-orang zalim itu orang-orang apa? Orang zalim itu adalah bukan cuman orang yang jahat, tapi orang yang mengajak kepada kejahatan itu juga zalim. Jangan mau dekat-dekat dengan orang zalim. Makanya ibu-ibu mulailah filter kawan-kawannya. Kalau ada kawan setiap kita ketemu sama dia kita ghibah terus, cobalah kita tak terlalu dekat sama dia. Karena ghibah itu menular. Tengoklah tuh wah ibu tuh makin lama makin cantik aja dia. Mentang-mentang suaminya dapat kerjaan baru, yo juga yo, nular. Jangan juga suka teman dengan orang yang ngeluh. Sakit-sakit kaki kok, Pekanbaru panas. Iya, aku jangankan kaki, kepala semua sakitnya. Ngeluh, nular. Ya, doakan supaya terhindar dari orang-orang zalim. Jadi saat kita berpuasa, kita dapat pahala, dapat surga Ar-Rayyan. Kedua, doa-doa kita mustajab saat kita berpuasa. Dan yang ketiga, dengan puasa kita mendapatkan syafaat. Masya Allah. Rajinlah berpuasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ketemu Yaumul Bid 13, 14, 15. 13, 14, 15. Yang udah rajin Senin Kamis,
Yang udah rajin puasa Yaumul Bid, naikkan levelnya sikit. Rajin puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud itu tidak boleh diniatkan ada batas. Saya ulang ya, itu puasa Daud itu. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Itu adalah puasa top one di antara seluruh ekosistem puasa sunnah. Puasa yang paling mantap untuk puasa sunnah selain puasa Ramadan. Makanya orang yang puasa Daud, dia tidak usah pikirkan puasa Senin Kamis dan puasa Yaumul Bid. Dia hajar aja puasa Daud terus. Enggak apa-apa. Pokoknya puasa Daud ini tidak boleh dikasih batas. Aku mau puasa Daud sebulan ini, tidak boleh. Aku mau puasa Daud 2 bulan ini, enggak boleh. Puasa aja dulu. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, nanti kalau sakit tinggal batalkan. Kalau ada undangan arisan rupanya lauknya kalio jengkol, batalkan. Tinggal batalkan. Misalnya datang ke pesta rupanya lauknya sedap, tinggal batalkan. Boleh aja. Misalnya kita lagi lapar banget, tinggal batalkan. Nggak ada masalah. Sakit ya batalkan, haid ya batalkan. Tapi tidak boleh kita rencanakan, tak boleh. Saya mau puasa Daud pokoknya Sabtu dengan Senin aja. Itu nggak bisa itu. Dia ngeflow aja. Ya, dia ngeflow aja. Setelah ngeflow itu bahasa apa ya? Salah ngomong ya. Ngeflow itu bahasa kampung saya. Apa namanya itu ya? Ngalir aja, ngalir aja. Nah, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Ya, tinggal dibatalkan. Bu, kalau ibu lagi puasa sunnah, mungkin entah puasa Daud, entah puasa Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, datang undangan pesta, Bu. Banyak orang bilang kalau datang undangan pesta batalkan kan. Sekarang saya tanya sama ibu, coba biasanya ibu gimana? Ibu lagi puasa Senin Kamis atau puasa Daud, datang undangan pesta, ibu batalkan atau enggak? Batal. Oke, saya tanya lagi yang kedua. Seandainya ibu puasa Daud atau puasa Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid, tahu-tahu Bu datang undangan arisan, batalkan enggak? Coba ibu jawab. Hukum puasa hukumnya apa tadi? Sunnah. Hadir ke pesta hukumnya apa? Hadir ke pesta hukumnya wajib. Kalau nggak datang pesta, cemana lah. Hadir ke pesta hukumnya apa? Wajib. Kalau tak datang pesta, nggak apa-apa. Bukan nggak apa, tapi wajib. Coba jawab. Hadir ke pesta hukumnya apa? Wajib. Kalau tak datang, ini. Jadi datang ke pesta itu wajib, fardu. Tapi fardunya itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu itu kan ada 2. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan. Seperti sholat, puasa kan tak bisa diwakilkan. Fardu kifayah adalah fardu yang bisa diwakilkan. Contoh memandikan jenazah. Tidak usah satu kampung mandikan jenazah. Terkejut mandi jenazah itu nanti 6 orang aja cukup, fardu kifayah. Maka hadir ke pesta itu fardu, tapi fardu kifayah. Maksudnya apa? Tak usah semua orang datang ke pesta misalnya. Kita tak datang tetapi acara itu jalan tanpa kehadiran kita. Kita tak wajib datang. Tapi kan kita pengen datang nih sebagai hamba Allah yang melakukan fardu kifayah. Coba jawab tadi. Hukum puasa hukumnya sunnah. Datang ke pesta hukumnya fardu kifayah. Oke, kalau kita datang saat kita sedang berpuasa, hukum puasa tadi apa hukumnya? Oke, datang ke pesta fardu kifayah. Kita pengen datang nih ya, fardu kifayah ya. Makannya hukumnya apa? Makannya wajib. Mantap kali. Makannya wajib. Coba oke. Makan cindua. Hukumnya makannya tidak fardu kifayah. Makannya mubah. Dimakan boleh, tak dimakan boleh. Kan gitu kan? Datangnya fardu kifayah, makannya mubah. Puasanya jadi makan atau puasa?
Sebenarnya puasa nggak apa-apa. Yang penting ibu datang fardu kifayah, tak makan tuh nggak apa-apa, lanjutkan puasa. Tapi kalau ibu tengok ternyata lauknya sate padang dangwang-dangwang, lalu ibu pengen batalkan, boleh juga. Cuman jangan ditegur orang, woi kita nih puasa, batalkan aja lah, jangan ndak puasa. Jangan kayak gitu. Dia melanjutkan boleh, dia membatalkan boleh. Tapi lebih bagus yang mana? Lebih bagus lanjutkan. Karena makannya mubah, datangnya fardu kifayah, tapi kan puasanya sunnah. Sama fardu kifayah. Fardu kifayah. Undangan naik rumah fardu kifayah. Ya, jadi sebenarnya mau batal nggak apa-apa karena puasa sunnah boleh batal. Tidak pakai undangan, ibu di rumah aja pengen batalkan nggak jadilah puasa. Boleh. Cuman ini biar kita menjadi tahu hukumnya. Cuman kita datang ke rumah orang, belum tentu orang tuh ngerti hukum. Saya memilih membatalkan ustazah karena untuk menghargai orang itu. Daripada dia tersinggung baper pula, maka saya tetap makan. Boleh? Boleh. Terakhir, semoga kita masuk surga Ar-Rayyan. Amin. Terakhir, amalan yang dapat mendatangkan syafaat adalah bacaan solawat kita. Bacaan solawat kita. Semua solawat baik. Bersolawatlah. Bila perlu kita hitung solawat itu. Hari ini solawat 15, besok 10, besok 20, besok 30, besok 100. Atau seminggu ini 30 dulu. Minggu depan naikkan jadi 50. Minggu depan naikkan jadi 100. Bahwa kenapa kita harus solawat? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallah, sesungguhnya Allah, wal malaikah, dan malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Allah saja, Khalik pencipta, bersolawat kepada Rasulullah. Malaikah, malaikat tak ada dosa, bersolawat kepada baginda Nabi. Makanya ada keterusannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Jadi sebelumnya kita tak tahu bahwa solawat mendatangkan syafaat. Hari ini kita udah tahu, maka jadwalkanlah jadwal waktu solawat kita untuk kita bisa bersolawat sendiri. Ya, boleh enggak solawatan itu selonjor ustazah? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh enggak solawat sambil tidur-tiduran? Boleh. Boleh enggak solawat sambil nyetrika? Boleh. Boleh enggak solawat sambil naik motor? Boleh. Boleh enggak solawat sambil santai-santuy-santuy? Boleh. Daripada mengisi hari dengan yang tak baik, lebih baik kita isi dengan bersolawat, bukan untuk orang, tapi untuk kita juga nanti, tabungan kita di hari akhirat. Karena kita ini mesti masuk surga, sementara masuk surga hanya 3 cara. Pertama, masuk surga dengan ibadah. Itulah ibadah, solat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, solawat, ibadah. Yang kedua, masuk surga karena harta. Bisa jadi kalau pun ibadah kita biasa-biasa aja, tapi harta kita halal, harta kita banyak, bisa masuk surga dengan harta. Dengan harta itu kita sedekah, wakaf, bangun rumah tahfiz. Dengan sedekah kita umrohkan orang lain. Dengan harta kita itu kita berhibah. Dengan harta kita itu kita bersedekah. Bisa masuk surga dengan harta. Dan yang ketiga, kalau mau masuk surga bisa dengan ilmu. Tuntut ilmu banyak-banyak, kasih orang. Selama orang mengamalkan, kita dapat pahala yang sama. Pilih aja mau masuk lewat mana. Masuk surga karena ibadah, masuk surga karena harta, masuk surga karena ilmu pengetahuan. Setidak-tidaknya tak punya ilmu karena kita tak ngerti apa-apa. Kita tak punya harta karena kita orang biasa-biasa. Setidaknya kita masih bisa berusaha masuk surga karena amal kita. Semoga
amal-amal yang saya lakukan, yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ya Allah. Ya, iya, sama-sama ya, Bu. Halo semuanya, halo semuanya, halo. Halo semuanya. Halo, halo. Oke, nge-lag ya, teman-teman ya. Oke, nge-lag ya, guys. Oke. Teman-teman semuanya yang baru mampir. Oke, teman-teman semuanya yang baru mampir. Halo, nge-lag ya. Halo teman-teman semuanya yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Dan yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel YouTube-nya aku, karena video-video ini aku rekam dan aku aku posting di YT-nya aku ya, untuk tanya jawab nanti malam ya, jam 8 malam ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menemani. Kita tutup dulu ya, karena di sini udah mau asar guys. Sampai ketemu ya di live berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nelaluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman semuanya. Thank you udah tap-tap layar, share-share tautan, dan saya selalu semua di sana. Sampai ketemu di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you ya guys. Sampai ketemu ya di live berikutnya. Bye bye.